Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini dan seterusnya. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di hari Yaumul Qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Maulinda Ananta, nomor induk mahasiswa 20030906020 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan konsep insan kamil menurut Ibnu Arabi tentang kajian spiritual healing terhadap gangguan jiwa. Spiritual healing menurut Islam mensugestikan tasawuf yang merupakan tradisi sekaligus aliran dalam ilmu tauhid sebagai solusi untuk problem masyarakat korban bencana. Dalam tradisi Islam, dikenal spiritual healing pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melakukan spiritual healing di Gua Hira, tempat beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di masa tabi' dan tabi'in, kegiatan ini dilakukan oleh para sufi, zahid, dan salik. Untuk meraih jiwa yang tenang, para pelopor tasawuf seperti Hasan al-Basri menerapkan konsep zuhud. Selanjutnya, para sufi melakukan spiritual healing lainnya untuk meraih jiwa yang tenang. Ketimbang menikmati hidup yang hedonisme, yaitu bisa disebut hidup berfoya-foya. Abu Yazid al-Bustami memiliki konsep mujahadah al-nafas. Mujahadah al-nafas merupakan pendisiplinan diri dengan cara membersihkan jiwa hingga ia telah mengenal dirinya sendiri, mampu menguasai dirinya, dan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu, Al-Halaj juga memiliki Al-Ittihad dan Al-Hulul sebagai metode terapi. Ia menyampaikan bahwa pengalaman rindu dan cinta tidak hanya merupakan keadaan rohani yang meliputi perasaan gelisah dan kemabukan mistikal, tetapi seseorang juga mempelajari dan mengenal lebih dalam tentang siapa yang dicintainya. Dalam menjalani kehidupannya, tak jarang manusia menghadapi berbagai permasalahan. Dalam Islam, datangnya sebuah permasalahan atau musibah kadang ditafsirkan menjadi dua hal, yaitu cobaan atau azab. Dari musibah tersebut, manusia tak jarang terjangkit gangguan jiwa. Namun, psikoterapi yang sering dikunjungi manusia adalah psikoterapi modern, yang tidak menganggap jiwa merupakan salah satu bagian dari diri manusia. Di samping itu, Islam mempunyai metode spiritual healing yang absolut, sehingga tidak terjadi efek samping dalam pengaplikasikannya. Salah satu ulama muslim yang merumuskan metode spiritual healing adalah Ibnu Arabi. Konsep yang ia suguhkan adalah konsep insan kamil. Dalam metode ini, Ibnu Arabi menggagas konsep fana dan baqo. Dengan konsep fana dan baqo, Ibnu Arabi memberi pengertian fana dan baqo dalam dua pengertian. Yang pertama, fana berarti sirna dari sifat-sifat tercela atau bisa disebut al-mahdumah, dan baqo berarti kekalnya diri dalam sifat-sifat yang mulia, bisa disebut al-mahdumah, al-mahmudah. Jika syahwat kediriannya terhadap hal-hal duniawi telah sirna, maka seseorang telah baqo dan mencapai niat yang ikhlas dalam ibadahnya. Selanjutnya, saya akan sedikit memberikan contoh tentang spiritual healing. Pada zaman sekarang,
Kita melakukan spiritual healing tidak perlu jauh-jauh ke Lombok, tidak perlu jauh-jauh ke Bali, tidak perlu berbelanja di mall bermewah-mewahan. Cukup kita melakukan ibadah, melakukan sholat, melakukan sedekah, mendengarkan kajian itu sudah termasuk dari spiritual healing. Karena yang kita cari adalah ketenangannya, bukan kesenangannya. Cukup kita duduk di masjid, mendengarkan kajian dari ustadz atau ustazah, itu sudah termasuk healing kita. Dari jurnal yang saya baca juga, ada beberapa tokoh yang menerapkan spiritual healing, yaitu diantaranya Rabi'ah Al-Adawiyah, yang melawan hedonisme berwujud pendekatan rindu dan cinta kepada Tuhan, yaitu rasa rindu dan cinta yang membangkitkan keinginan mendalam dan sangat kuat untuk bertemu serta bercengkrama dengan Tuhan yang dicintainya. Dengan adanya kecintaannya pada Tuhan, masyarakat korban bencana akan memahami bahwa tragedi apapun yang sedang ia alami merupakan kehendaknya, yang ia harus menerimanya dengan kesabaran. Maka kita perbanyak sholat, kita perbanyak sedekah, dan kita perbanyak amalan-amalan, mendengarkan kajian dan lainnya agar hati kita tenang. Itu sebagian contoh dari spiritual healing yang dapat saya sampaikan. Seperti yang kita ketahui, rumus kehidupan tidak seperti rumus eksak. Dalam spiritual, tidak ada sesuatu yang bisa diukur secara pasti, karena sebuah kejadian tidak berdiri sendiri. Ada banyak variabel yang mendukung sebuah kejadian. Contohnya, dalam agama, Tuhan menyuruh kita untuk berdoa kepadanya, niscaya akan dikabulkan. Ketika Anda berdoa, namun hingga saat ini mungkin ada beberapa doa Anda yang belum terkabul. Lantas, apakah Anda langsung tidak percaya pada kekuatan doa? Ada banyak variabel dalam terkabulnya doa tersebut. Bisa jadi itu berkat doa orang tua kita, sedekah kita, ibadah kita, ketaatan, dan lain sebagainya. Sehingga doa tersebut mewujud menjadi realitas dikarenakan beberapa variabel tersebut. Begitu juga pada lagu. Seperti yang telah dijelaskan, semesta menangkap rasa yang terpancar. Jadi, walaupun lagu tersebut berlirik kesedihan, namun jika dinyanyikan dengan musik yang gembira dan perasaan happy, maka bisa saja lagu itu tidak memiliki dampak. Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain mengapa lagu yang dinyanyikan tidak mewujud menjadi realitas. Semoga kita bisa lebih bijak dalam mendengarkan lagu-lagu yang kita dengar. Lirik lagu tentang kebencian, tentang penganiayaan, lirik yang mengandung sakit hati, patah hati, ketakutan, frustasi, semua itu mengirimkan pesan-pesan ke bawah sadar kita. Jika kita ingin menarik cinta, dengarkanlah lagu-lagu tentang cinta yang sejati, kasih sayang, dan cinta yang bahagia. Jika kita ingin kedamaian, dengarkanlah musik tentang ketuhanan, kedamaian, musik relaksasi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep insan kamil. Konsep insan kamil Ibnu Arabi tentang kajian spiritual healing menurut Nah, baik. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang jurnal konsep insan kamil Ibnu Arabi tentang Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen